Ini buat yang muslim, yang non-muslim mohon izin di skip dulu aja. Kita ini sudah bersyahadat, kita ini sudah berjanji, bersumpah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Itu kan artinya kita siap dituntut untuk komitmen kepada aturan yang Allah buat, kemudian disampaikan kepada kita semua. Seluruh umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW ngikut aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara aturan yang Allah berikan itu bukan sesuatu yang menjadi pilihan, tetapi sesuatu yang harus mutlak untuk diikuti secara keseluruhan, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh apa-apa yang dilarangnya. Ini bukan sekedar dogma, ini bukan dogma, tapi memang yang paling tahu apa yang terbaik untuk manusia itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah." Sedangkan kata kafah berarti keseluruhan tanpa terkecuali. Itu artinya secara af'al, secara perbuatan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari tidur, bangun, sampai tidur kembali, wajib secara keseluruhan mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya aturan atas hubungan diri kita kepada diri kita sendiri, kemudian seruan Allah yang mengatur hubungan kita dengan Allah juga harus diikuti. Juga seruan Allah yang mengatur perbuatan, kegiatan, atau apapun itu di antara kita sebagai individu kepada individu yang lain dalam bentuk masyarakat dan negara. Saat ini kita hidup di zaman di mana mengaku beriman dan bertakwa, tapi versi sekuler. Sholat iya, puasa iya, tapi hukum bermasyarakat, hukum bernegara lepas dari komitmen iman dan takwa kepada Allah. Ini kan aneh. Giliran ada yang berbicara hukum Allah secara kafah yang wajib diterapkan secara keseluruhan dianggap intoleran. Terus mempertanyakan bagaimana nanti nasib non-muslim, padahal mereka tidak tahu faktanya seperti apa. Atau muncul trauma khayalan yang seakan-akan sudah pernah dirasakan, seakan-akan sudah pernah terjadi, melihat dari sudut pandang negatif lalu mengekspos sejarah pemerintahan Islam yang dianggap kelam. Padahal sekarang, jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri aja, kita ini nggak toleran. Kita ini seringnya membiarkan diri kita berdosa tanpa melakukan perbuatan dosa. Kok bisa? Contohnya apa? Contohnya kita sekarang tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada kemaksiatan di mana-mana. Dan itu menjadi hal yang biasa, seakan-akan kita tidak kena dosa. Misalkan dosa apa? Dosa zina, dosa riba, dosa atas berbagai kezaliman dan ketidakadilan. Dosa-dosa ini tidak kita lakukan, tapi apakah kita kemudian merasa aman dari dosa-dosa tersebut? Memangnya upaya apa yang sudah kita lakukan sehingga bisa lepas dari dosa zariah berupa kemaksiatan di tengah masyarakat? Kita menjadi bagian di dalamnya. Lah kitanya aja masing-masing, masih individualistis, masih diam-diam baik, ya. Giliran ada orang lain yang berjamaah dibilang kardun, giliran ada yang berdakwah supaya kita bareng-bareng bebas dari dosa jariah tadi dianggap radikal.